Selamat datang di channel Saham Cuan. Ini request dari teman kita @samzalmin5k. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan kembali, video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental sebuah perusahaan, khususnya emiten yang akan kita bahas kali ini, yaitu PT Prima Andalan Mandiri Tbk dengan kode saham MCOL. Yuk, langsung kita mulai. Profil perusahaan. Prima Andalan Mandiri Tbk atau dikenal dengan Mandiri Coal MCOL adalah perusahaan batubara yang berfokus pada penyediaan batubara ramah lingkungan. Produk batubara mereka punya kandungan abu dan sulfur rendah sehingga lebih aman digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. MCOL memiliki visi untuk menjadi perusahaan terdepan dalam pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip berkelanjutan demi masa depan yang lebih cerah. Selain itu, perusahaan juga dikenal dengan pelayanan terintegrasi yang mencakup produksi, pengangkutan, hingga distribusi batubara. Struktur anak usaha. Perusahaan memiliki beberapa anak usaha penting, yaitu PT Mandala Karya Prima, kontraktor batubara, berdiri tahun 2007 dengan aset USD 323 juta. Kepemilikan MCOL hampir penuh 99,99%. PT Mandiri Inti Perkasa bergerak di pertambangan, berdiri sejak 2004 dengan aset 317 juta. Kepemilikan juga 99,99%. PT Maritim Prima Mandiri fokus pada jasa ekspedisi muatan kapal laut, berdiri tahun 2006, aset 122 juta dengan kepemilikan 74%. Artinya, bisnis MCOL sudah terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari tambang, kontraktor, hingga transportasi laut. Struktur kepemilikan saham. MCOL dimiliki mayoritas oleh dua perusahaan besar, yaitu PT Edika Agung Mandiri dengan 61,2% kepemilikan, PT Prima Andalan Utama dengan 27,9%. Masyarakat non-warkat 9,69%. Selebihnya dimiliki oleh direksi dan komisaris seperti Hendy Gluvirjo, Edi Sugianto, dan beberapa lainnya dengan porsi kecil. Free float saham MCOL hanya 7,54%, artinya saham ini cukup terbatas diperdagangkan di publik. Laporan keuangan terbaru Q2 2025. Income Statement TTM. Pendapatan 10.751 triliun, gross profit 2.201 triliun, EBITDA 2.303 triliun, laba bersih 1.056 triliun. B. Balance sheet. Cash 2.574 triliun, total aset 11.713 triliun, total liabilitas 2.580 triliun, ekuitas 8.638 triliun. Hutang jangka panjang tidak ada. Net debt minus 2.574 triliun, artinya perusahaan net cash tidak punya hutang bersih. C. Cash flow statement. Arus kas operasi 2.180 triliun, arus kas investasi minus 360 miliar, arus kas pendanaan minus 1.938 triliun, free cash flow 1.856 triliun. Secara kas MCOL sangat sehat dengan posisi tanpa utang. Profitabilitas. Gross profit margin 18,01%, operating margin 8,52%, net profit margin 9,67%. Margin yang cukup baik meskipun tren menurun akibat harga batubara global yang melandai. Growth. Sayangnya, MCOL mencatat pertumbuhan negatif year on year. Revenue turun minus 19,82%, gross profit anjlok minus 49,31%, net income turun 56,64%. Ini menunjukkan pelemahan kinerja yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Dividend. MCOL dikenal sebagai perusahaan Royal Dividend. Dividend TTM 305 per lembar. Payout ratio 142,86%, artinya membagikan lebih dari laba bersihnya. Dividend yield 7,94%, cukup tinggi. Sejarah pembagian dividen juga konsisten setiap semester, Mei dan November. Misalnya, tahun 2024, 195 plus 110. Tahun 2023, 430 plus 250. Tahun 2022, 650 plus 350.
MCOL jelas merupakan saham dividend play bagi investor. Market dan valuasi. Market cap 13,653 triliun, enterprise value 11.590 triliun, EPS 297 per saham, PR 12,93 kali, bandingkan dengan IHSG median PR sekitar 9 kali, MCOL sedikit lebih mahal. PBV 1,58 kali, EV dan EBITDA 5 kali, relatif murah. PEG ratio negatif karena pertumbuhan labanya minus. Kesimpulan valuasi, MCOL sedang berada di fase dividend stock dengan valuasi moderat, bukan saham pertumbuhan. Solvabilitas dan likuiditas. Current ratio 2,85, quick ratio 2,54, debt to equity 0, tidak punya hutang. Total liabilitas ekuitas hanya 0,30. Altman Z-score 7,82, sangat sehat. Kesimpulannya, dari segi solvabilitas, MCOL benar-benar zero debt company. Efisiensi dan profitabilitas tambahan. ROA 0,92%, ROI 12,23%, ROIC 10,51%. Asset turnover 0,98, interest coverage 11 kali. Ini menunjukkan manajemen modal cukup efisien meski pertumbuhan sedang tertekan. Analisis keseluruhan, MCOL adalah perusahaan batubara terintegrasi dengan fundamental sehat, tanpa utang, cash besar, dan konsisten membagikan dividen tinggi. Namun kinerja kuartal 2 2025 menunjukkan penurunan signifikan baik dari segi pendapatan, laba kotor, maupun laba bersih. Ini wajar karena industri batubara sedang menghadapi tekanan harga global. Bagi investor jangka panjang, MCOL lebih cocok dilihat sebagai saham dividen dengan yield hampir 8% dan rekap jejak yang konsisten. Bagi trader, saham ini kurang menarik karena free float kecil dan pertumbuhan laba sedang menurun. Jadi, kesimpulannya, MCOL adalah salah satu perusahaan batubara dengan neraca keuangan sangat sehat, tanpa utang, cash besar, dan dividen tinggi. Tetapi pertumbuhan ke depan masih bergantung pada harga batubara dunia. Apakah MCOL layak untuk koleksi jangka panjang? Itu kembali lagi ke strategi masing-masing investor. Sekali lagi, video ini hanya untuk edukasi, bukan rekomendasi jual atau beli. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa dukung channel Saham Cuan dengan cara like, comment, share, dan subscribe, supaya kami makin semangat bikin konten analisa saham yang bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.